Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan. Bismillah bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa faqihna fid din wa alimna ta'wil waj'alna min ibadika as-salihin wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Jamaah kaum muslimin, jamaah pengajian rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat panjang umur, sehat, kesempatan dalam iman Islam, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita pertolongan untuk berada di tempat yang sangat mulia ini dan dalam majelis yang insyaallah
dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya dan para malaikat. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan majelis ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi tiap-tiap muslim. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Wal maqalatu rabi'atu wal 'ishrun. Kita sudah sampai pembahasan 24 dari bab yang kelima. Az-zuhdu khamsu khisalin. An ba'dil hukama annahu qala. Sebagian ulama ahli hikmah berkata, beliau berkata, az-zuhdu khamsu khisalin. Zuhud itu ada 5 macam. Zuhud yang pertama, as-siqatu billah, penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zuhud yang pertama adalah iman kepada Allah, penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan segala apa yang menjadi syarat daripada iman. Di antaranya al-iman. Iman itu tasbitun bil qalbi, hati kita kokoh meyakini adanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa. Kemudian qaulun bil lisan, diucapkan dengan lidah, wa amalun bil arkan, diamalkan dengan anggota tubuh, dibuktikan. Jadi setelah kita beriman, buktinya adalah mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya. Iman yazid wa yanqus, ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang. Yazid fit ta'ah, iman itu bertambah ketika kita melakukan kebaikan. Wa yanqus, dan iman akan berkurang bil maksiyah, ketika kita melakukan maksiat. Nah, jadi pertama, zuhud itu penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa tabarri anil khalqi, berbuat baik kepada hamba, berbuat baik sesama manusia atau menyayangi manusia. Nah, jadi sesuai dari dulu yang pernah kita bahas awal-awal, perintah-perintah Allah ini akan kembali kepada 2. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala akan kembali kepada 2. Yang pertama adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menghamba, membuktikan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-'azamatu lillah, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, perintah-perintah Allah ini kembali kepada at-tabarri anil khalqi, kasih sayang kepada sesama manusia.
Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat, tunaikan zakat. Ini kembali kedua, salat untuk kita menghamba, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Zakat itu kepada manusia, dirasakan oleh manusia, atau kasih sayang kepada manusia. Nah, jadi itu perintah-perintah Allah kembali kedua. Maka Rasulullah menyampaikan, khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Ada dua perkara, tidak ada suatu yang lebih afdal dari keduanya. Apa itu? Al-imanu billah, iman kepada Allah. Yang kedua adalah wan-naf'u lil muslimin, bermanfaat untuk orang lain. Nah, ini rajanya kebaikan. Rajanya kebaikan itu iman pertama, yang kedua bermanfaat untuk orang lain. Kasih sayang, berbuat baik. Baik bermanfaat bil maqal, dengan ilmu, dengan nasihat, dengan perkataan, dengan ucapan, au bi iljah, atau dengan jabatan. Yang memiliki jabatan bisa bermanfaat untuk orang lain dengan jabatannya. Yang bekerja di kantor, kantor pos, kantor apa saja yang di perkantoran, melayani umat, kantor desa, kantor camat, kantor bupati, gubernur, capil, perpajakan, segala macam perkantoran yang untuk kemanfaatan umat, melayani umat, itu bisa berniat memberikan manfaat dengan jabatan kedudukannya, bisa mengejar sebaik-baik manusia, sebaik-baik amalan. Bahkan Rasulullah mengatakan, la syai'a afdal min, tidak ada yang lebih afdal dari keduanya. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berniat nasratal mazlum, menolong orang yang dizalimi, berniat menunaikan hajat orang lain, membantu memenuhi hajat orang lain. Mana dia menunaikan, membantu hajat orang lain yang memiliki kebutuhan seperti di perkantoran atau tidak di kantor, berniat untuk menolong orang yang dizalimi, berniat untuk membantu memenuhi hajat orang lain, man asbaha la yanwi zulma ala ahadin, siapa yang pagi-pagi tidak berniat zalim kepada siapapun, berniat tidak zalim kepada siapapun. Kemudian ala ahadin ghufira lahu ma janah, maka dia diampuni dosa-dosanya. Wa man asbaha yanwi nusratal mazlum, siapa yang pagi-pagi berniat menolong orang yang dizalimi, wa qada'a hajatil muslim, dan menunaikan hajat muslim lainnya, kanat lahu ka'ajri hajjatin mabruratin, maka ia mendapatkan pahala
haji yang mabrur. Nah, itu saking istimewanya yang namanya berbuat baik kepada orang. Saking istimewanya yang namanya kasih sayang kepada orang. Ini ringan sekali. Rasulullah menyampaikan siapa yang paginya tidak berniat zalim. Jadi pagi-pagi kita sudah berniat tidak akan untuk menunaikan hajat orang lain. Maka itu pahalanya seperti haji dan haji mabrur. Nah, inilah yang perlu lebih khusus lagi para pegawai-pegawai kantor, desa, puskesmas, di mana camat, setiap pagi sebelum masuk sudah berniat bekerja menunaikan hajat orang. Banyak kan yang butuh datang berniat. Ringan sekali, artinya butuh niat diberikan pahala haji mabrur. Kenapa begitu istimewanya? Karena Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala sangat cinta Allah kepada hambanya yang peduli sesama hambanya. Allah mencintai hambanya yang sayang kepada hambanya. Nah, itu. Istimewanya yang namanya sayang kepada orang. Sehingga zuhud itu setelah iman kepada Allah, yang kedua adalah berbuat baik, sayang sesama manusia. Tadi bisa bermanfaat dengan ilmu atau dengan jabatan, atau bil mal, atau dengan harta, atau bil badan, atau dengan tenaga bantu orang lain. Nah, jadi banyak peluang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai kemampuan untuk bisa mengejar rajanya kebaikan. Iman, jaga iman. Yang kedua adalah bermanfaat untuk orang lain. Bermanfaat dengan ilmu, dengan jabatan, dengan harta, dengan tenaga. Jadi banyak peluang sesuai kemampuan masing-masing. Apalagi bisa dirangkul semuanya. Kemudian zuhud itu ada 5 macam. Pertama, penuh keyakinan kepada Allah. Kedua, berbuat baik kepada manusia. Yang ketiga, wal ikhlas bil amal. Ikhlas dalam beramal. Itu zuhud. Wa huwa kama qala Yahya bin Mu'az. Sebagaimana telah berkata Yahya bin Mu'az, la yablugu ahadun haqiqataz zuhdi. Seseorang tidak akan sampai hakikat zuhud hatta yakuna fihi salasu khisalin, sampai ada padanya 3 macam. Jadi ini nasihat sangat penting dari Yahya bin Mu'az. Beliau menyampaikan seseorang tidak akan sampai hakikat zuhud sampai ada padanya 3 macam. Apa yang 3 macam ini? Amalun bila alaqah. Beramal tanpa ada embel-embel. Beramal tanpa ada gantungan. Artinya beramal semata-mata karena Allah.
termasuk membantu orang karena Allah, bukan membantu orang supaya nanti dia bantu kita. Nah, ini akan menimbulkan kekecewaan. Beramal semata-mata karena Allah. Wa qaulun yang kedua, wa qaulun bila tama', berkata tanpa tamak. Tamak ada yang diharapkan. Berkata tanpa tamak. Ya, misalnya berbicara dengan mengharapkan suatu imbalan dari pembicaraan, imbalan dunia, minta dikasihani. Wa izzun bila riasatin, kemudian mulia tanpa kedudukan. Ini kata beliau. 3, tidak akan sampai seorang hakikat zuhud kalau belum ada 3. Amalun bila alaqah, pertama beramal tanpa ada kaitan dengan sesuatu, gantungan, murni lillahi ta'ala. Yang kedua berucap lillahi ta'ala, berkata tanpa tamak, ya, rakus menginginkan sesuatu di balik ucapannya. Yang ketiga, mulia bila riasa, artinya tidak mencari kemuliaan dari sesuatu. Misalnya di suatu acara harus duduk di depan,
harus punya kedudukan tempat. Izun bila riasa, mulia tanpa memiliki tempat, kedudukan, jabatan. Jadi di mana saja tenang. Mulia bila riasa. Kemarin juga sudah kita bahas bahwasannya tanda di antara tanda orang yang tawadhu adalah hubbu, cinta untuk tidak dikenal. Berawal dari pembahasan perkataan Abu Bakar, 8 hal, ada 8 penghiasnya. Di antaranya kemegahan, kemewahan, penghiasnya adalah tawadhu. Di situ dicontohkan bermegah dengan nasab, bermegah dengan ilmu, dengan tenaga, dengan keberanian, dengan harta. Itu jadi penghiasnya adalah tawadhu. Artinya tidak membangga-banggakan nasab. Misalnya saya ini keturunan, saya ini Habib, saya ini kalau bahasa kita lalu Raden dan sebagainya. Tidak membanggakan, atau saya ini keturunan Ustadz, saya ini keturunan Tuan Guru. Nah, atau ilmu dengan ilmunya saya ini. Nah, jadi tidak, tanda tawadhu tidak suka menampakkan itu semua. Kecuali ada saatnya harus kita, ya seperti dokter, harus nampakkan dirinya jadi dokter supaya orang tepat sasaran kemana dia akan berobat. Begitu juga ada kalanya harus nampakkan diri, misalnya mengajarkan anak ngaji, promosikan diri. Nanti seperti katanya Maulana Syekh, rajin berguru pada ahlinya. Orang belajar yang tidak paham tajwid kan bahaya. Ya, jadi beda tergantung niat. Nah, jadi zuhud itu mulia tanpa harus menyebut, harus diketahui, harus kenalkan diri, harus punya jabatan, harus dikenal. Jadi santai, apa adanya, biasa-biasa saja. Misalnya terlambat datang di suatu acara, saya harus di depan, melangkahi orang, karena merasa mulia. Itu Syekh Ramadan Al-Buti, beliau datang di majelis muridnya Habib Al-Jupri di Suriah kalau tidak salah. Lagi pengajian murid beliau. Beliau datang untuk ikut pengajian. Kemudian beliau duduk di belakang. Beliau duduk di belakang sampai muridnya berdiri. Ya, jadi itulah orang yang zuhud, apa adanya, biasa-biasa saja. Izun bila riasa. Kemudian yang ketiga, zuhud itu wahtimalu zulmi, menahan, sabar atas zalim, kezaliman orang. Disakiti, diejek, diolok, sabar atas itu semua. Kemudian wal qanaah bima fil yad, yang
Yang pertama as-siqatu billah, teguh keyakinan kepada Allah. Yang kedua berbuat baik kepada manusia. Yang ketiga ikhlas bil amal. Yang keempat sabar atas dizolimi orang. Yang kelima wal qanaah bima fil yad, qanaah puas terhadap apa yang Allah sudah berikan kepada kita, apa yang sudah Allah rezekikan, itu qanaah, puas, reda. Nah, ini zuhud 5. Kemudian kata Yahya bin Mu'az adalah amalun bila alaqah, beramal tanpa ada ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Yang kedua berucap ikhlas juga. Kemudian yang ketiga izun, mulia tanpa ada riasah meskipun tidak memiliki kedudukan jabatan. Ya, mungkin ada tambahan usulan dipersilahkan. Nah, mungkin ada tambahan usulan. Ya, benar. Jadi manusia pun imannya berbeda-beda, bertetangga, tapi sekecil apapun iman sudah ada di hati seorang mukmin, insya Allah nanti di akhirat akan diselamatkan. Dan Allah sangat hargai, begitu dihargainya oleh Allah iman di hati hambanya, sehingga nanti mungkin karena banyak maksiat sebagainya direndam dulu di neraka, tapi karena ada iman nanti pada akhirnya begitulah dihargainya iman. Dan benar tingkatan iman itu berbeda-beda, sehingga sering kita dengar dari perkataan ulama, guru-guru kita juga, kalau ditimbang imannya Abu Bakar dengan iman seluruh umat Islam masih menang imannya Abu Bakar. Itu artinya iman ini memiliki kadar ukuran kuatnya, tingkatannya. Ada bahkan ulama
mengarang kitab tentang ini, tentang iman, tentang keesaan Allah. Berapa kitab? Seribuan kalau tidak salah dikarang kitab. Ada seorang perempuan yang tidak terkenal mengatakan, kalau kamu tidak memiliki 1000 keraguan, tidak akan kau buat kitab itu. Keraguan itu orang yang luar biasa mengarang. Ulama, apa katanya ulama ini? Ya Allah, berikanlah saya iman seperti iman perempuan ini, katanya. Itu sudah tingkatan ulama. Jadi bagaimana untuk sempurna? Tentu kesempurnaan itu pertama hanya Allah yang tahu. Tapi ada di antara yang Rasulullah sebutkan, la yu'minu ahadukum, tidak akan sempurna iman kalian, sabda Nabi, hatta akuna, sehingga sampai aku ini ahabba ilaihi, paling dicintainya. Jadi sabda Nabi, tidak akan sempurna iman seseorang sampai aku ini paling dicintainya min walidih, lebih dicintainya dari orang tuanya, wa waladih, dan dari anaknya, wanas, dan dari manusia semuanya. Nah, ini diantara yang disampaikan Rasulullah, tidak akan sempurna iman kalian kalau belum aku yang paling dicintainya, sabda Nabi, lebih dari mencintai anaknya, orang tuanya, manusia siapapun itu, dirinya. Pernah kan Umar bin Khattab ditanya bagaimana mencintai dirinya. Saking cintanya lebih daripada mencintai Rasulullah dirinya. Oh, belum, kata Rasulullah, belum sempurna. Baru Umar mengatakan, ya Rasulullah, aku mencintai diriku, aku mencintaimu lebih dari mencintai diriku. Nah, baru. Di antaranya juga ini disebutkan oleh Rasulullah ketika disuruh hijrah karena sayang kepada keluarganya, orang tuanya, tidak jadi. Ada yang sayang sama anaknya, tidak bisa. Ada yang sayang sama dirinya. Nah, jadi belum sempurna. Di antara bukti kesempurnaannya sayang kepada Rasulullah, ikut apa yang Rasulullah sampaikan. Nah, begitu juga manusia kita sebagai bentuk meningkatkan iman, kita akan mengamalkan apa yang Rasulullah sampaikan. Contohnya Rasulullah serukan untuk berperang. Untuk berperang kan sayang kepada anak, sayang kepada orang tua. Tidak mau ketinggalan nanti, tidak mau berpisah. Sehingga tidak jadi ikut berperang. Berarti lebih mencintai, nah belum sempurna. Tapi cinta dirinya, cinta orang tuanya, cinta. Begitu Rasulullah perintahkan berperang, tidak peduli dengan dirinya, anaknya, apa, ikuti Rasulullah, cinta Rasulullah lebih. Nah, ini yang Rasulullah sampaikan sempurna. Ada juga yang Rasulullah sampaikan, siapa yang meninggalkan memandang yang haram, tinggalkan. Ada lihat misalnya perempuan yang tidak ada haknya kita pandang, yang tidak akan bisa kita nikahi, kita
tinggalkan pandangan itu, atau lihat perempuan yang menarik, ditinggalkan pandangan. Jaga pandangan karena takut kepada Allah. Rasulullah sampaikan, wajada halawatal iman, akan meraih manisnya iman. Rasulullah juga sampaikan, siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka berkatalah yang baik. Kalau tidak, diam saja. Nah, jadi ini di antara cara untuk meningkatkan iman, berkata yang baik. Kalau tidak mampu, diam. Kemudian juga berbuat baik kepada tetangga, itu bagian daripada meningkatkan iman. Nah, ini di antara cara-cara untuk meningkatkan iman. Kemudian selebihnya Allahu a'lam, kita tidak tahu bagaimana rupa, besar dan tingginya kadar iman itu. Kalau kita bisa berikhtiar untuk meningkatkan iman, wallahu a'lam. Mungkin ada tambahan. Lagi Ustaz, masalah secara makna ini, apakah dia punya makna syariat atau hakikat? Zuhud ya. Kita tidak bicara zuhud, tapi artinya kita tidak tahu. Iya. Terus. Kalau udah mandi dulu baru naik masjid, maksudnya. Zuhud secara syariat adalah mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Allah. Zuhud. Kemudian kata Ibrahim bin Adham, ini juga bisa dikaitkan secara hakikat. Zuhud itu adalah wara',
Wara. Apa itu wara? Meninggalkan perkara yang tidak jelas. Perkara yang tidak jelas saja jaga dirinya, apalagi yang jelas-jelas haram. Baik itu perbuatan maupun makanan. Hal-hal yang ini tidak jelas, ini halal haram, itu ditinggalkan. Itulah apalagi yang nyata-nyata haram. Jadi bagaimana dikatakan zuhud kalau larangan Allah dilanggar, perintah Allah Subhanahu wa taala diabaikan. Jadi mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan menjaga diri dari hal-hal yang tidak jelas, apalagi yang nyata jelas haram. Wallahu a'lam. Tinggal berapa menit? Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum Mereka telah warahmatullahi tertutup wabarakatuh. dan mereka akan mendapat azab yang berat. ومن الناس من Pulang dulu ya, kita nunggu. Pulang aja sekarang, sana.